Lora Ismail Amin Holili, cucu dari Syekhona Khalil Bangkalan, tak henti-hentinya membongkar tulisan Imaduddin dan sumber referensinya. Dan dalam postingan terbarunya, Lora Ismail membongkar ulama yang menjadi panutan Imaduddin dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Setidaknya ada dua ulama besar yang menjadi panutan Imaduddin yang pernah dia singgung dalam tulisan maupun pernyataannya sendiri, yaitu Syaikh Murad Syukri dan Syaikh Muqbil Al-Wadi. Keduanya adalah gembong Wahabi Yordania dan gembong Wahabi Yordania. Bagi mereka yang sejak dahulu sering berantem argumen dengan para pengikut Wahabi Salafi lewat medsos, pastinya tidak akan asing dengan nama-nama itu, namun bagi orang awam yang kurang pengetahuan, pastinya tidak akan tahu siapa kedua ulama yang dijadikan rujukan Imaduddin tersebut. Dan aneh bin nyata, bagi mereka yang sudah tahu siapa kedua ulama yang menjadi rujukan Imaduddin tersebut, kok mau-maunya masih mengikuti tesis abal-abal karya Imaduddin tersebut. Sungguh tak tahu malu kalian sebenarnya. Berikut ini kami tampilkan tulisan terbaru Lora Ismail yang membongkar ulama yang menjadi panutan Imaduddin dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Satu lagi seorang ulama hadis, namanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i. Orang semua banyak itu kitab-kitab hadisnya. Dia sudah mengatakan, Ba'lawi, Al-Ahdal, Al-Qudaini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaikh Murad Syukri dan Syaikh Muqbil Al-Wadi, dua ulama Wahabi dalam mata rantai tesis Kiai Imad, sebuah catatan seorang pembaca. Bagi kalian yang selama ini mengikuti konflik nasab ini, mungkin sudah rahasia umum, kalau Kiai Imad dalam berbagai argumennya mengutip statement dari dua ulama Wahabi. Pertama adalah tokoh Wahabi Jordania Syaikh Murad Syukri, yang kedua adalah gembong Wahabi Yaman Syaikh Muqbil Al-Wadi. Tapi saya baru saja menemukan sebuah fakta yang menarik, yang muncul dari suatu pertanyaan, apakah Kiai Imad tidak tahu bahwa dua ulama itu adalah ulama-ulama Wahabi? Saya yakin Kiai Imad tidak selugu dan sepolos itu, beliau itu orang yang punya ilmu dan bisa baca kitab, tidak mungkin jika beliau tidak tahu. Buktinya, ketika menyebut biografi singkat Syaikh Murad Syukri dalam catatan kaki tesis versi kitabnya, Mawahibul Laduniyah fi Bayani Inqitroi Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah, halaman 21, di situ beliau menuliskan, مراد شكري سويدان أبو الحارث الفلسطيني ثم الأردني عالم بالتاريخ والأنساب والرجال ومن أقوى العلماء في الفقه الحنبلي ومن الأذكياء الأقلاء من العلماء الأثاث في المملكة الأردنية الهاشمية في منطقة جبل لجوفة في عمان العاصمة درس في الجامعة الأردنية. Murad Syukri Sweden, Abul Harits Al-Falestini Al-Urduni, ila akhirih. Setelah saya telusuri, catatan biografi itu Kiai Imad copas dari situs berikut, http://www.aleman.com 20i257p2. Coba perhatikan, mengapa Kiai Imad hanya copas sampai di situ saja? Jawabannya, karena baris selanjutnya akan dengan terang benderang menunjukkan kewahabian dari Murad Syukri, yaitu وأخذ عن الألباني ونسيب الرفاعي وغيرهما. Murad Syukri mengambil ilmu dari Albani, Nasib Rifai, tokoh Wahabi Suriah, dan lain-lain. Kiai Imad tentu tak ingin membuat para muhibbinnya yang juga orang-orang NU itu kecewa, jika tahu bahwa yang sedang beliau jadikan rujukan, adalah seseorang yang sanadnya nyambung kepada Syaikh Albani Al-Wahabi. Dalam tulisan yang lain beliau masih berusaha menyembunyikan kewahabian Murad Syukri dengan menuliskan, iya, Murad Syukri adalah ulama mazhab Hambali di Kementerian Wakaf Negara Yordania. Ia banyak menulis kitab dalam ilmu fikih. Di antara kitabnya adalah Rofuel Harut wal Asor Anil Muslimin fi Hazihil Asor. Ia juga menulis sebuah kitab yang membatalkan nasab Ba'alwi dengan judul Al-Ithaf fi Ibtal Nasabi Al-Hashimi Libani Alwi wa Al-Sakaf. https://rinubanten.org.id/membedah-kitab-rujukan-sang. Kiai Imad juga mengakui bahwa Murad Syukri adalah salah satu inspirasi yang berpengaruh dalam tesisnya. Tentu Syekh Murad Syukri dan lainnya sebagai ulama terdahulu, mempunyai peran terhadap tesis penulis, tetapi yang penulis suguhkan hari ini jauh lebih komprehensif dan mendetail, dari ulama-ulama sebelumnya yang membatalkan nasab Ba'alawi. https://rinubanten.org.id/imam-mahdi-ba-alawi-dan.
Nanti akan kita sebutkan siapa ulama yang dimaksud Kiai Imad. Murad Syukri sendiri bukan ulama Wahabi sembarangan. Ia adalah tokoh Wahabi yang terkenal dengan ucapan-ucapan kotornya. Bahkan pernah mengatakan para pengikut akidah Imam Asy'ari adalah zindik yang lebih hina dari sampah, dan sudah seharusnya kepala mereka ditebas dengan pedang. Kiai Imad dan muhibbinnya masih berakidah Asy'ari kan? Berikut link videonya, https://youtube.be/dujefutkelbu tanda tanya si sama dengan t-jblgs5ezari1kk. Perhatikan dalam video ini Murad Syukri juga menzindikan Imam Fakhrul Razi, penulis kitab Syajarah Mubarakah yang menjadi andalan Kiai Imad, di Hujan Ngeri. Tokoh Wahabi kedua yang dimaksud Kiai Imad sebagai bagian dari ulama-ulama sebelumnya yang membatalkan nasab Ba'alawi, adalah Syaikh Muqbil Al-Wadi'i. Kiai Imad menuliskan, para ulama di Timur Tengah pun ternyata banyak yang berpendapat yang sama. Di antaranya para ulama adalah asal Yaman. Seorang ahli hadis, Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i. Dalam kitabnya Sokotus Zilzal dikatakan, bahwa siapa yang bisa mengatakan kepada saya bahwa nasab leluhur Al-Alawi, Al-Ahdal dan Al-Kadimi. Mereka adalah 3 orang yang datang dari Irak ke Yaman. Lalu mengaku keturunan Nabi Muhammad atau Alawiyin. Pendapat beliau bisa dibaca di dalam kitabnya Sokotus Zilzal halaman 45. https://www.konsultasisyariah.in/terputusnya dasilsilah. Dalam sebuah video live YouTube, bersama Gus Fuad Pleret, Gus Mogi dan KRT Fakih, Kiai Imad masih berupaya mengaburkan sejarah kewahabian Syaikh Muqbil dengan mengatakan, satu lagi seorang ulama hadis, Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, orang semua kenal banyak itu kitab-kitab hadisnya, ia sudah mengatakan Ba'alawi, Al-Ahdal, Al-Kudaimi bukan keturunan baginda Nabi. Mendengar itu Gus Pleret, Gus Mogi dan KRT Fakih hanya senyum-senyum dan monggat-manggut saja. Link video, https://www.facebook.com/share/v/pphv5mvlhw721m5 tanda tanya mi backstreet sama dengan KSPBC 6. Syaikh Muqbil sendiri juga bukan ulama Wahabi kaleng-kaleng, dia adalah gembong Wahabi nyel kentel, yang kewahabiannya sangat tersohor seantero Timur Tengah, dan punya tesis yang mengajak untuk merubuhkan kubah hijau Masjid Nabawi. Dalam kitab karya Sayyid Yusuf Al-Rifai, Nasyihah li Ikhwanina Ulamai Najd, sebuah kitab kritik atas ulama-ulama Wahabi Najd, dimukodimahi oleh Syaikh Budhi, beliau menjelaskan siapa sebenarnya sosok Syaikh Muqbil ini. 25 سمحت للمدعو مقبل بن هادي الوادع المعروف بكثرة سبابه وطعنه على مخالفيه من العلماء والدعاة إلى الله وصلحاء هذه الأمة، كما تشهد بذلك كتبه وأشرطته، أن يتقدم ببحث في نهاية دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بعنوان حول القبة المبنية على قبر للرسول، وإشراف الشيخ حماد الأنصاري، طالب فيها جهارا نهارا بإخراج القبر الشريف من المسجد النبوي، واعتبر وجود القبر والقبة الشريفة بدعة كبيرة، وطالب بإزالتها وهدمها ومنحتموه على ذلك درجة الفوز والنجاح. 25. Kalian, ulama-ulama Wahabi, mengizinkan Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang dikenal dengan caci makinya terhadap ulama-ulama dan orang-orang syolih umat ini, dalam berbagai kitab dan kasetnya, untuk mengajukan tesis di Universitas Madinah dengan judul, tentang kubah yang dibangun di atas kubur Rasul, di bawah bimbingan Syaikh Hamad Al-Ansyori, yang mana dalam tesis itu secara terang-terangan di siang bolong, ia menuntut untuk mengeluarkan makam baginda Nabi dari Masjid Nabawi, menganggap keberadaan makam dan kubah Nabi sebagai bid'ah yang besar, dan menuntut untuk menghancurkan kubah hijah, dan kalian berikan peringkat lulus bagi tesis itu. فهل تكرمون من يحادي رسول الإسلام حبيب الله رحمة للعالمين وخليله عليه الصلاة والسلام؟ وقد وجه هذا الرجل المئات من أتباعه ومقلديه ونحوهم ممن تأثر بمذهبكم وجههم وهم حامل السلاح إلى هدم ونبش قبور المسلمين الصالحين، وعلى رأسهم الإمام الرباني الحبيب العيدروس العدني بركة عدن وحضرموت رحمه الله، في عدن باليمن منذ سنوات قليلة انفعثوا في الأرض فساد وخراب، فنبشوا قبور الموتى بالمساحي ونحوها حتى أخرجوا عظام بعض الموتى وانتهكوا حرماتهم، وأثروا فتنة عمياء،
وبلغنا أنهم استخدموا في ذلك المتفجرات الديناميت في بعض المواضع في اليمن